Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi akramna bi syahri Ramadan alladzi ja'alna min ahli siyam. Assalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa hasanal qaimin habibana wa syafi'ana wa maulana sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, kali ini kita mencoba menggali, menerangkan tentang ibadah puasa yang akan kita jalani. Pada kesempatan kali ini, buku yang dipilih oleh penyaji adalah Kitab Fikih Puasa Praktis dari Buya Yahya. Fikih Puasa Praktis judulnya. Di dalam mempelajari cara puasa, ada beberapa hal penting yang harus kita hadirkan terlebih dahulu sebelum membahas permasalahan seputar puasa. Pertama adalah definisi puasa, kedua hal-hal yang membatalkan puasa, yang ketiga orang yang boleh untuk tidak berpuasa, dan yang keempat adalah niat dalam berpuasa. Mari kita bedah satu persatu dari 4 poin yang akan dijelaskan tadi. Pertama adalah definisi puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, baik dari makanan atau berbicara. Menurut bahasa Arab, orang menahan diri untuk tidak berbicara juga disebut berpuasa. Adapun puasa menurut agama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu masuknya waktu subuh, hingga terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Poin kedua dari kajian kitab ini adalah mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Jika kita perhatikan dari definisi puasa, di situ disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dari itu menjadi suatu yang amat penting dalam ilmu puasa adalah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Yang kedua adalah muntah disengaja. Yang ketiga adalah senggama. 4, keluar air mani disengaja. Yang kelima, hilang akal. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, melahirkan. Dan yang kesembilan adalah murtad. Kita urai satu persatu supaya lebih jelas. Hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang, yaitu mulut. Hukum memasukkan sesuatu ke dalam mulut adalah membatalkan puasa. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut itu ada 4 hukum. Pertama, membatalkan, yaitu di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan kita menelannya dengan sadar atau dengan sengaja, bahwa kita itu sedang berpuasa. Jadi yang menjadikan batalnya adalah karena menelan dengan sengaja. Maka dari itu, jika ada orang memasukkan permen atau es krim ke dalam mulutnya, maka hal itulah tidak membatalkan puasanya asal tidak ditelan. Itu hukum dasarnya. Catatan masalah ludah. Di dalam masalah ini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah ludah. Ludah itu jika kita telan tidak membatalkan puasa dengan syarat: pertama, ludah sendiri; kedua, tidak bercampur dengan yang lainnya; yang ketiga, ludah masih berada di dalam mulut. Maka di saat syarat tersebut terpenuhi, maka jika ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa. Bahkan jika seandainya ada orang yang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya, dia mampu melakukan itu, kemudian setelah terkumpul lalu ditelan,
itu pun tidak membatalkan puasa. Akan tetapi menelan ludah akan membatalkan puasa jika salah satu syarat di atas ada yang tidak terpenuhi, seperti karena dia menelan ludahnya orang lain, atau menelan ludah yang sudah bercampur dengan sesuatu, seperti ludahnya bercampur dengan permen, es krim, atau makanan yang lainnya. Masalah sisa makanan di dalam mulut, sisa makanan yang di mulut, maka hukumnya ada dua. Jika makanan itu bercampur dengan ludah dengan sendirinya, artinya alamiah, bercampur, tidak disengaja, kemudian susah untuk dipisahkan, maka jika tertelan ludah itu tidaklah membatalkan puasa. Seperti orang yang sahur lalu tidur dan tidak sempat kumur-kumur atau sikat gigi lalu menduga di dalam mulutnya ada sisa makanan, maka jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan ludah, maka hal itu tidaklah membatalkan puasa jika ia telan, jika ludahnya ditelan. Yang kedua adalah jika ada sisa makanan yang bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan, tidak tercampur tapi dapat dipisahkan dari ludah, lalu bercampur dengan ludah, kemudian bercampurnya karena dikunyah dengan sengaja atau digerak-gerakan agar bercampur, kemudian ditelan, maka hal itu membatalkan puasanya. Seperti sisa makanan dalam bentuk nasi atau biji-bijian yang bisa dibuang akan tetapi justru dikunyah lalu ditelan, maka hal itu membatalkan puasa. Kedua, memasukkan ke dalam mulut itu hukumnya makruh, dilarang akan tetapi tidak dosa jika dilanggar. Dihukumi makruh jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita telan, hanya untuk main-main saja. Seperti seseorang yang sedang berpuasa kemudian dia sengaja memasukkan permen atau es krim dengan tujuan hanya bermain-main di mulutnya. Jika tiba-tiba tanpa disengaja permen itu tertelan atau es krim itu tertelan, maka itu membatalkan puasanya. Ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu hukumnya mubah, boleh dilaksanakan dan tidak dilarang, yaitu ketika seorang juru masak mencicipi masakannya dengan niat untuk membenahi rasa dari makanan yang ia masak. Itu boleh. Maka di samping hal itu tidak membatalkan puasa, hal yang demikian itu juga bukan pekerjaan yang dimakruhkan. Akan tetapi hal itu boleh-boleh saja hukumnya. Yang keempat, memasukkan ke dalam mulut hukumnya sunnah, dianjurkan, dan ada pahalanya, yaitu ketika kita berkumur di dalam berwudu. Walaupun sebagian berpendapat dimakruhkan, tapi kalau tujuannya untuk menghilangkan rasa bau yang menyengat di mulut, maka itu bahkan disunahkan ketika dalam wudu, ketika kita akan wudu. Di luar itu nggak boleh. Dan itu tidak membatalkan puasa. Berkumur dalam wudu tetap disunahkan, biarpun dalam keadaan puasa, dengan catatan tidak boleh ditelan. Bahkan jika tertelan sekalipun tanpa ada niat menelan, tidak membatalkan puasa. Catatannya tentu berkumur-kumurnya dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah hidung. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung membatalkan puasa. Adapun batasan dalam hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air akan terasa tersengat, terasa panas. Maka disitulah batas dalam yang jika kita memasukkan sesuatu ke tempat tersebut akan membatalkan puasanya, yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata kita. Adapun hidung di bagian bawah yang lubangnya bisa dijangkau jemari, saat membuang kotoran hidung atau
istinsyak. Jika memasukkan sesuatu ke dalam bagian tersebut, tidaklah membatalkan puasa. Yang ketiga adalah telinga. Menjadi batal jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Yang dimaksud dalam telinga adalah bagian dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita saat kita membersihkan telinga. Jadi memasukkan sesuatu ke bagian yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking, hal itu tidaklah membatalkan puasa. Baik yang kita masukkan itu adalah jari tangan kita atau yang lainnya. Akan tetapi kalau kita memasukkan sesuatu melebihi dari panjang jemari kita yang biasa kita masukkan, seperti korek kuping atau air, maka hal itu membatalkan puasa. Ini adalah pendapat dari kebanyakan para ulama. Dan ada pendapat yang berbeda, yaitu pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i, bahwa memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidaklah membatalkan. Akan tetapi lebih baik dan lebih aman jika tetap mengikuti pendapat kebanyakan para ulama, yaitu pendapat yang mengatakan memasukkan sesuatu ke lubang telinga yang bagian dalam adalah membatalkan puasa. Jadi secara ijma ulama, kesepakatan ulama adalah membatalkan puasa. Yang keempat adalah kelamin atau alat buang air kecil yang bagian depan. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa walaupun itu adalah sesuatu yang darurat. Seperti dalam pengobatan dengan memasukkan obat ke lubang kemaluan, atau pipa untuk mengeluarkan cairan dari dalam bagian orang yang sakit. Termasuk memasukkan jemari bagi seorang wanita adalah membatalkan puasa. Maka dari itu, para wanita yang bersuci dari bekas buang air kecil harus hati-hati, jangan sampai saat membersihkan sisa buang air kencing atau beristinja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Bagi wanita yang ingin beristinja, hendaknya hanya membasuh bagian yang terbuka di saat ia jongkok dengan perut jemari. Dengan perut jemari, dan tidak perlu memasukkan jari ke dalam bagian vagina lebih dalam, karena hal itu akan membatalkan puasa. Lebih dari itu, ditinjau dari sisi kesehatan justru tidak sehat kalau cara membersihkan kemaluan adalah dengan cara membersihkan bagian yang tidak terlihat di saat jongkok, sebab yang demikian itu justru akan membuka kemaluan untuk memasukkan kotoran dari luar. Dan yang terakhir dari 5 lubang itu adalah jalan belakang atau dubur. Alat buang air besar. Memasukkan sesuatu ke lubang belakang sama hukumnya seperti memasukkan sesuatu ke dalam jalan depan. Artinya, jika ada orang yang memasukkan sesuatu ke lubang belakang, biarpun dalam keadaan darurat seperti dalam pengobatan, adalah membatalkan puasa, termasuk memasukkan jari jemari saat istinja atau bersuci dari bekas buang air besar. Maka cara yang benar dalam istinja adalah cukup dengan membersihkan bagian alat buang air besar dengan perut jemari tanpa harus memasukkan jemari ke dalam bagian yang dalam. Kedua yang membatalkan puasa adalah muntah yang dilakukan dengan sengaja. Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa baik dilakukan dengan wajar ataupun tidak, baik dalam keadaan darurat ataupun tidak, seperti dengan sengaja mencari bau yang busuk lalu diciumi hingga muntah, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya agar bisa muntah. Berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak sengaja, maka hal itu tidaklah membatalkan puasa kita. Dengan syarat, kita tak boleh menelan ludah yang ada di mulut kita sehabis kita muntah.
sebelum terlebih dahulu kita mensucikan atau membersihkan mulut kita dengan cara berkumur dengan air yang suci tentunya. Jika di saat kita belum berkumur kemudian kita langsung menelan ludah, maka puasa itu menjadi batal, sebab muntahan adalah jenis najis dalam mulut kita telah menjadi najis karena menjadi muntahan, sehingga ludah kita yang telah bercampur dengan najis tersebut atau muntah tersebut jika ditelan akan membatalkan puasa. Jika ada orang menggosok gigi kemudian dia biasanya tidak muntah, maka di saat dia gosok gigi tiba-tiba muntah, maka tidak batal. Akan tetapi jika dia tahu kalau biasanya setiap menggosok gigi akan muntah, maka hukum menggosok gigi yang semula tidak haram menjadi haram. Dan jika terjadi benar-benar muntah setelah sikat gigi, maka puasanya menjadi batal. Jika ada orang yang kemasukan lalat sampai melewati tenggorokan, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkannya, maka menjadi batal karena sama saja seperti muntah yang disengaja. Berbeda dengan dahak. Jika seseorang berdahak, maka hal itu dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi dahak yang sudah keluar melewati tenggorokan tidak boleh ditelan, dan itu membatalkan puasa bila ditelan. Batas tenggorokan adalah tempat keluarnya huruf H gitu ya. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah bersenggama. Melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Yang dimaksud bersenggama adalah jika seorang suami telah memasukkan semua bagian kepala kemaluannya ke lubang kemaluan sang istri dengan sengaja dan sadar kalau dirinya sedang berpuasa, maka saat itu puasanya menjadi batal. Dalam hal ini sama hubungan yang halal atau yang haram seperti zina atau melalui lubang dubur atau dengan binatang sekalipun tetap membatalkan jika kemaluannya itu sudah masuk, jika kepala kemaluannya sudah masuk. Adapun bagi sang istri, biarpun yang masuk belum sempurna, belum semua bagian kepala kemaluan sang suami, asal sudah ada yang masuk dan melewati batas yang terbuka saat jongkok, maka saat itu puasa sang istri adalah batal. Dan batalnya bukan karena bersenggama, tapi masuk dalam pembahasan batal karena masuknya sesuatu ke lubang kemaluan. Jadi yang dimaksud adalah senggama di waktu dia sedang berpuasa atau maksudnya di siang hari. Bagi suami yang membatalkan puasanya dengan senggama dengan istrinya, dosanya amat besar dan dia harus membayar kafarat dengan syarat sebagai berikut. Pertama, dilakukan oleh orang yang wajib baginya berpuasa. Kedua, dilakukan di siang hari di bulan puasa. Ketiga, dia ingat kalau dia sedang berpuasa. Jadi kalau tidak ingat sedang berpuasa, tidak jadi apa-apa. Yang keempat, tidak karena paksaan. Yang kelima, mengetahui keharaman atau dia adalah bukan orang yang bodoh. Yang keenam adalah berbuka karena bersenggama. Dan bagi orang tersebut dihukumi dua hukuman. Pertama, mengkodok puasanya. Kedua adalah membayar kafarat atau denda. Apa saja kifarat bagi yang senggama di siang hari di bulan Ramadan? Pertama adalah urutannya adalah harus memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, urutan kedua adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga adalah memberikan makanan kepada 60 fakir miskin dengan syarat makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah. Denda yang harus dibayar salah satu saja dengan berurutan. Jika tidak mampu membayar A,
maka bayar B. Jika tidak mampu membayar B, maka membayar C. Yang keempat, yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Maksudnya, mengeluarkan mani dengan sengaja dengan mencari sebab keluarnya mani. Contoh, ketika ada orang yang tahu bahwa jika dia mencium istrinya atau dia dengan sengaja menyentuh kemaluannya dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya bakal keluar mani, maka puasanya menjadi batal karena keluar mani tersebut dengan sengaja. Akan tetapi tidak menjadi batal jika seandainya keluar mani tanpa disengaja, seperti bermimpi senggama. Dan di saat terbangun benar-benar menemukan air mani di celananya, maka yang seperti itu tidaklah membatalkan puasa. Yang kelima adalah hilang akal. Hilang akal di sini maksudnya adalah pertama gila. Sengaja atau tidak disengaja gilanya. Walaupun sebentar tetap membatalkan puasa. Kedua, mabuk atau pingsan. Jika disengaja, maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa, biarpun sebentar, seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu kalau ia mencium pasti mabuk atau pingsan. Jika mabuk dan pingsannya adalah tidak disengaja, maka akan membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh. Tetapi jika dia masih merasakan sadar, walaupun hanya sebentar di siang hari, maka puasanya tidak batal. Misal mabuk kendaraan atau mencium sesuatu yang ternyata menjadikannya mabuk atau pingsan, sementara ia tidak tahu kalau hal itu akan memabukkan atau menjadikannya pingsan. Maka orang tersebut tetap sah puasanya asal sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar. Ketiga adalah tidur. Tidur membatalkan puasa walaupun terjadi seharian penuh. Tidur. Yang ketiga adalah tidur. Tidak membatalkan puasa seseorang tidur walaupun dia tidur seharian penuh. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah haid. Membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka, maka puasanya batal dan dia harus berpuasa utuh dalam kodoknya. Ketujuh, melahirkan. Melahirkan adalah membatalkan puasa, baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi yang biasa disebut dengan keguguran. Misal seorang ibu hamil sedang berpuasa tiba-tiba melahirkan di siang hari, saat berpuasa maka puasanya batal. 8. Nifas. Nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang yang melahirkan, ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifas karena ia mengira tidak ada nifas. Akhirnya ia berpuasa dan ternyata di saat ia lagi puasa darah nifasnya datang. Maka saat itu pun puasanya menjadi batal. Kesembilan adalah murtad. Murtad atau keluar dari Islam membatalkan puasa. Misalnya ada orang yang sedang berpuasa, tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi. Atau ada orang sedang berpuasa tiba-tiba menyembah berhala, maka puasanya menjadi batal.